tidak ada batasnya, menjadi kewajiban kita sebagai seniman untuk menjaganya. Karena budaya itu mahal, tradisi adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi tolong dijaga. Alunan musik memecah keheningan, memacu tubuh untuk bergerak menggunakan wiraka, wirama, dan wirasa. Suara gandrang bertalu-talu, diiringi gerakan gemulai penari. Senyum tetap terpancar di wajah Dara dan Jejaka muda ini. Meski hanya sebuah latihan di sanggar. Kuteruskan sanggar seni budaya yang telah dirintis almarhum ayahku, Sirajuddin Deng Bantang, sang maestro Sinrili. Dari orang tuakulah kutemukan arti dari berkesenian hingga tak bisa jauh dari tarian tradisional. Namaku Dian Purnama, penerus dari Sanggar Sirajuddin Bantang, penjaga tradisi budaya Sulawesi Selatan. Jadi Sanggar Sirajuddin gua berdiri pada tahun 1984, di mana pendirinya adalah bapak saya, almarhum Haji Sirajuddin Bantang, yang salah satu budayawan Sulawesi Selatan yang merupakan maestro Sinrili. Di zaman milenial seperti sekarang ini, menjadi kewajiban kita sebagai seniman untuk menjaganya, karena tradisi adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karena budaya itu mahal dan sudah sangat langka untuk di zaman milenial sekarang ini. Ya, pelan-pelan bergerak ya, pelan-pelan bergerak. Latihan kerap kali rutin dilakukan di sanggar. Namun, hari ini ada latihan khusus untuk pementasan kami. Kondisiku yang sedang hamil tak membuatku malas bergerak. Saya tetap melatih anak-anak ini. Tarian yang akan dibawakan untuk pentas adalah tarian 4 etnis. Tarian ini memadukan tari Pakarena dari etnis Makassar, tari Pacoge dari etnis Bugis, tari Patudu dari Mandar, dan tari Pak Gelu dari Toraja. Mereka yang berlatih di sanggar tak hanya kuanggap sebagai anak didik, tapi juga menjadi keluarga besarku. Berada dalam keluarga dengan hobi dan niat yang sama, mengembangkan seni tari dan musik tradisional sebagai kekayaan bangsa yang wajib dijaga. Di sanggar ini, siswa mendapatkan latihan gerak dasar tarian Sulawesi Selatan, seperti pengenalan ragam gerak dasar tangan, ragam gerak dasar kaki, tolehan, dan sikap olah tubuh yang luas. Bagiku, penari yang baik harus mampu menyampaikan pesan dan perasaan melalui gerakan dan ekspresinya. 6, 7. Siswa yang belajar tari di Sanggar Sirajuddin terdiri dari berbagai kalangan tingkat pendidikan dan usia, serta kemampuan menari. Jumlah siswa yang aktif latihan kisaran 30 orang. Namun, alumni dari sanggar ini sudah sangat banyak. Pintu sanggar ini pun terbuka untuk siapa saja yang ingin menyalurkan hobi berkeseniannya dalam pakem budaya tradisional, tak terkecuali anak-anak ini. Tak hanya soal tarian, musik tradisional daerah juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sanggar ini. Musik tradisional sebagai pengiring tarian memberi tuntunan irama dan tempo,
agar tercipta kombinasi gerakan yang selaras dan indah. Alat musik yang saya pegang itu lebih dominan ke alat musik gendang, karena memang alat gendang ini yang paling saya kuasai. Mulai dari kecil memang sudah terbiasa dengan kesenian-kesenian tradisional. Memang ayah saya juga seorang seniman, jadi saya kadang ikut sama beliau untuk ikut latihannya, ikut dalam pementasannya juga. Saya mulai suka dan tertarik juga pada seni tradisional, khususnya di seni musik atau seni tari. Jika umumnya tarian khas daerah diperagakan dengan cukup serius, berbeda dengan Ganrang Bulo. Tarian ini menceritakan tentang lawakan, ejekan, serta kritikan pedas yang diselipkan pada penjajah. Walau begitu, masih tetap memberikan kesan yang lucu dan menghibur. Dialog yang digunakan di tarian meliputi masalah politik, sosial, dan budaya. Subuh hingga pagi hari menjadi waktu yang sibuk bagi kami di sanggar. Kami harus bersiap-siap untuk tampil dalam suatu acara pagi ini. Untungnya, gadis-gadis di sanggarku ini sudah lincah, cekatan, dan terbiasa. Tanpa perlu koordinir, busana adat daerah dan aksesorisnya telah disiapkan terlebih dahulu. Mereka telah memastikan busana yang dipakai nyaman, sesuai tema tarian, dan tak terhambat gerakan. Apalagi dalam hal riasan wajah dan rambut, gadis-gadis ini cukup mahir dan lihai. Saya pun tak mau kalah dengan para penariku. Pakaian adat baju bodo menjadi pilihanku lengkap dengan riasan. Karena saya juga akan tampil menyanyikan lagu daerah sebagai pengiring para penari untuk tampil. Tata rias penting bagi seorang penari, tak sekedar untuk mempercantik penampilan, tetapi juga mendukung cerita tarian, menonjolkan ekspresi, dan menciptakan suasana sesuai dengan tema tarian. Gendang ditabuh bertalu-talu, sembari para paganrang menciptakan bebunyian ritmis. Penari berlenggak-lenggok gemulai mensinergikan gerakan satu sama lain. Tarian ini cukup atraktif dalam kombinasi gerakannya, tetapi nampak kekhasan masing-masing tari dari tiap etnis. Setiap pergantian tarian, musik pun berganti menyesuaikan ciri khas etnik masing-masing. Perpaduan antara perbedaan dapat menciptakan keindahan yang menginspirasi hidup dalam pluralisme masyarakat. Makna dari tiap tarian tradisional selalu syarat akan filosofis hidup yang tinggi, membuatku ingin terus berkarya dan melestarikan kesenian daerah. Nilai-nilai yang terkandung dalam seni tradisional Sulawesi Selatan tentunya banyak sekali pesan moral yang disampaikan, karena itu menyangkut bagaimana nenek moyang kita atau pendahulu kita dalam melestarikan adat-adat dan adab-adab yang dari dulu sudah tercipta, kemudian kita pertahankan dan lestarikan sampai sekarang. Karena itu sangat sulit sekali untuk
bagaimana kita meneruskan ke adik-adik generasi muda. Irama musik dengan ritme menghentak dan bersemangat, berkesan keras dan tegas, kontras berpadu dengan gerakan gemulai nan luas menjadi salah satu keunikan dari tarian tradisional Sulawesi Selatan. Menari menjadi bentuk ekspresi jiwa dalam gerak-gerak ritmis yang indah, menjadi bentuk penyaluran hobi hingga bakat. Tari Pakarena, iringannya atau pemain musiknya itu bertalu-talu gendangnya. Iramanya ramai, gemuruh, namun penarinya tetap lemah gemulai. Itu menggambarkan bahwa wanita Makassar sangat lembut, sangat lemah gemulai. Memang tuturnya agak sedikit kadang berat, tetapi hatinya sangat lembut. Itulah yang dia jadikan sebagai cerminan untuk menggambarkan dirinya sendiri bahwa ini loh, gadis Makassar itu lembut, meskipun banyak masalah, banyak rintangan, banyak halangan yang ia lalui, namun ia tetap tenang untuk menjalaninya. Untuk pemusiknya, kita ibaratkan sebagai nenek moyang kita, pendahulu kita, para pelaut-pelaut ulung yang menghadapi begitu banyak gelombang, namun mereka tetap tenang menghadapinya, mengendalikannya. Mungkin itu yang menjadi filosofi untuk para pagandrang-pagandrang Makassar. Lahir dan besar dari keluarga seniman, membuat darah seni juga mengalir kuat dalam diriku. Ayahku seorang maestro budaya dan seniman asal Goa, sementara ibuku seorang penari asal Solo. Hal ini pun turun ke anak perempuan pertamaku yang juga menjadi seorang penari. Sementara suamiku adalah seorang pemain musik tradisional daerah. Dulu kami memang bertemu di sanggar ini saat masih menjadi binaan ayahku Sirajuddin Bantang. Dan kini kami tak hanya sekedar menjadi partner hidup, tetapi juga menjadi partner kerja, bersama-sama saling mendukung membesarkan sanggar, memajukan dan melestarikan kesenian tradisional daerah. Di sanggarku sendiri, beberapa tarian tradisional masih kami pentaskan pada acara-acara khusus. Tak hanya di negeri sendiri, melainkan hingga ke mancanegara. Tak mudah sebetulnya, apalagi di zaman globalisasi saat ini, merangkul generasi muda untuk sekedar melirik dan membuat mereka jatuh hati pada kesenian tradisional sungguh tak mudah. Di zaman milenial seperti sekarang ini, generasi muda lebih tertarik dengan budaya luar, pengaruh dari sosial media misalnya, atau K-pop misalnya. Tetapi seni tradisi menjadi kewajiban kita sebagai seniman untuk menjaganya. Kita terus bagaimana mengupload video-video tradisi, bahwa kita patut bangga loh untuk menjadi penari tradisi. Bahkan membawa kita ke luar negeri, memperkenalkan budaya kita sendiri, menggait generasi-generasi muda ke depannya untuk lebih serius dalam seni tradisi. Sanggar juga sudah kulengkapi dengan aneka pakaian tradisional khas Sulawesi Selatan, lengkap dengan beragam aksesorisnya. Baju tari tradisional menjadi pelengkapan wajib dalam setiap pentas. Hal ini berlaku sama dengan pakaian dari pemusik. Kualitas baju ditentukan oleh keindahan dan kenyamanan, agar penari dapat bergerak leluasa. Begitu pula dengan berbagai aksesoris pendukung lainnya telah tersedia di sanggar ini. Seni tari membuka pemahaman tentang nilai budaya dan filosofi tentang tradisi nenek moyang terdahulu,
Tradisi ini pula yang dijaga dan dibawakan setiap daerah, tak terkecuali di Sulawesi Selatan yang majemuk. Salah satu tarian yang cukup ikonik adalah tarian PPPP Baine. Sebelum mulai, para penari serta pemain musik pengiringnya dianjurkan untuk berwudu, kemudian dilanjutkan dengan membaca serangkaian doa. Penari wanita juga tidak dalam kondisi haid atau datang bulan. Tujuannya adalah agar para penari terbebas dari pikiran negatif dan dapat tampil dengan hati yang bersih. Properti utama tarian ini adalah obor. PPPP Baine adalah tarian yang menggunakan api dan memiliki hubungan dengan simbol keislaman. Api obor yang diarahkan ke para penari merupakan simbol dari cerita mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar walau disulut api. Serangkaian doa yang dipanjatkan sebelum memulai tarian menggambarkan penari PPPPK yang menyerahkan diri pada kuasa ilahi dalam setiap rintangan yang harus dihadapi. Tari PPP itu warisan leluhur dari Kabupaten Goa sebagai sarana penyebaran agama Islam, tapi biasanya dilakonkan laki-laki, tapi yang di Kabupaten Goa cuma satu-satunya di Kabupaten Goa dan di Makassar itu tari PPP Baine dari Sanggar Sirajudin. Untuk menarikan tarian ini kita harus memang bersih luar dalam. Dalam artian hati harus bersih, pikiran harus bersih, tidak ada dendam antar manusia. PPPP Baine merupakan seni tari api yang dilakukan oleh perempuan. Tarian ini adalah pengembangan dari tradisi PPPP Karimakka yang sudah berkembang sejak abad ke-15. PPPP Karimakka juga merupakan seni tari api, tetapi dilakukan oleh para laki-laki. Sanggar Sirajudin kemudian melakukan eksplorasi dengan melibatkan para perempuan sebagai penari api sejak 1999 dengan nama Pertunjukan PPPP Baine. Pertunjukan tari ini memang ekstrim. Sekelompok penari akan membawa obor yang diayun-ayunkan dalam koreografi yang energik. Mereka meliuk-liuk dan sesekali mengarahkan lidah-lidah api pada tubuh. Pertunjukan semakin menarik kala penari mengajak penonton untuk menjadi korban jilatan api obor. Para penari dan penonton yang menjajal lidah api diarahkan ke tubuh itu tidak merasa panas. Keselamatan dari jilatan api itu menjadi simbol kedekatan pada Tuhan dan yakin pada perlindungan yang diberikan Tuhan. Filosofi ini menjadi satu pedoman hidup tersendiri bagi masyarakat Goa. Berkesempatan menampilkan tarian tradisional di depan banyak pasang mata menjadi kebanggaan tersendiri. Bukan tanpa alasan, menampilkan tarian ini di hadapan banyak orang berarti secara langsung memperkenalkan budaya bangsa. Seni gerak tubuh menjadi pengejawantahan dari pemahaman nilai budaya, menebar harmoni, merajut inspirasi, menuai memori dalam olah gerak tertata rapi melalui tarian. Bagiku, menari menjadi hobi yang
membuat hati, pikiran bahagia dan tenang. Banyak suka dukanya, namun ilmu dan pengalaman selalu bertambah. Harapan saya ke depan, bagaimana adik-adik generasi muda tidak cepat puas oleh apa yang telah ia miliki, karena tradisi itu tidak ada batasnya. Kemudian bagaimana adik-adik ke depan tetap menjaga keaslian tradisi kita, jangan mau keracunan dengan budaya-budaya asing, karena jati diri bangsa Indonesia adalah tradisi kita sendiri. Jadi tolong dijaga. Kudedikasikan diriku mencetak generasi penuh cinta dalam gerak indah tubuh yang syarat makna. Menikmati, menjaga, dan melestarikan kekayaan seni budaya Nusantara bagi pewaris negeri.